waduh kalau dia perusahaan ini masuk, otomatis dia sudah berpengaruh ke Pianemo. Di Raja Ampat yang kita sama-sama tahu isunya kemarin, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu. Mereka yang berdiri paling depan, protes mereka adalah kami sudah cukup hidup dengan homestay gitu. Ketika ada orang yang datang untuk bagaimana untuk mempengaruhi kita, kami tolak. Cuman gak itu kami sampai hari ini belum bisa. Bukan kita hidup di perusahaan, makanya biasanya orang bilang hutang adalah mama kita. Karena hutang itu adalah sumber daripada kita punya kehidupan, bahkan laut. Surga bisa jadi di telapak kaki ibu, tapi surga yang ini ada di kepala burung salah satu pulau di Indonesia. Di sana masyarakat adatnya menjaga alam dan hidup dengan sebuah filosofi. Hutan itu mama, laut itu papa, pantai itu anak. Selamat datang di Papua. Mungkin saya adalah orang yang beruntung, berkesempatan menginjakan kaki di Raja Ampat yang tersohor ini. Jujur, apa yang saya lihat dan rasakan secara langsung benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang saya tonton dari internet selama ini. Ini keren banget! Kedatangan aksi kita Indonesia ke Raja Ampat bukan hanya ingin membuktikan keindahan alam yang dimilikinya, tapi lebih dari itu. Ini tentang manusia yang berjuang menjaga semua keindahan alam dengan akal, budaya, dan tradisinya. Sehingga kita semua yang melihat video ini nantinya bisa belajar dan sadar bahwa yang kita bangga-banggakan selama ini tentang Raja Ampat ke dunia dijaga oleh mereka. Oke, tahan dulu sampai di situ. Kita mundur ke belakang. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan gambar ini. Gara-gara gambar AI ini, semua orang panik, menyangka surga terakhir kita sudah lenyap di lahap. Gambar itu belakangan diketahui palsu. And here we are. Raja Ampat ternyata masih berdiri cantik. Konon katanya sejak negara api menyerang, Raja Ampat yang dulu bukanlah yang sekarang. Dampaknya memang ada. Aduh kalau dia perusahaan ini masuk, otomatis dia sudah berpengaruh ke Pianemo. Akhirnya perusahaan yang mendekat Pianemo itu lagi tutup. Cuman gak itu kami sampai hari ini belum bisa. Lokasi sejumlah perusahaan memang cukup berdekatan dengan ikon Raja Ampat, Pianemo yang gugusan kars indahnya mendunia. Yang paling dekat adalah Batang Pele yang jaraknya cuma sekitar 25 km. Disusul Pulau Gak yang hanya 50 km jauhnya. Ya, mirip Jakarta Bogor lah. Masyarakat kami juga sudah punya kesepakatan bahwa ketika ada orang yang datang untuk bagaimana untuk mempengaruhi kita, mungkin lewat tanda tangan, mungkin lewat apa, kami tolak. Tapi kalau persoalan kita bicara agak, memang agak susah sedikit. Karena kami sebagai masyarakat yang paling bawah, paling kita ngomel cuma sebatas itu saja. Kami juga tidak tahu mau prosesnya kemana. Tinggal kami tunggu mungkin kapan bisa berakhir, dan perusahaan itu akan berakhir saja. Kami punya tugas berikan edukasi kepada masyarakat yang ada di 3 kampung. Bagaimana kita jaga Raja Ampat, bagaimana kita jaga Pianemo, sehingga jangan orang di luar datang untuk merusak. Nama Pianemo sebagai destinasi liburan memang baru melesat 10 tahun belakangan. Bahkan konon lebih harum di luar ketimbang di dalam negeri. Harum gak tuh? Dari data tahun lalu, turis asing yang datang ke Raja Ampat jumlahnya 3 kali lipat turis dalam negeri. Ini berarti keindahan alam Indonesia udah jadi primadona dunia. Bangga nggak sih? Kalau nggak sih keterlaluan ya. Hebatnya, objek wisatanya ini justru dikelola swadaya oleh masyarakat adat dari 3 kampung. Ada Kampung Pam, Saukabu, dan Saupapir di Kepulauan Fam. Coba tebak, berapa pemasukan masyarakat adat dari uang tiket di Pianemo? Ya, lebih kurang 1 miliar rupiah per tahun. Wow! Tapi itu belum seberapa dibanding dengan untuk apa uang itu digunakan. Bukan masuk ke dompet seseorang atau segelintir orang kayak... Tapi justru dana tersebut digunakan untuk sekolahin anak-anak di 3 kampung ini. Dari 100% pendapatannya, 20% dialokasikan untuk Kampung Pam sebagai kampung tuanya. Disusul 15% masing-masing untuk Kampung Saukabu dan Saupapir. Baru separuh sisanya dimanfaatkan untuk manajemen dan perawatan Pianemo. Lama-kelamaan masyarakat desa sadar, oh ya ternyata ada sampingan, kita punya hasil utamanya ada. Bisa bangun homestay, kita dapat uang dari Pianemo, kita punya anak-anak yang sekolah dapat uang dari Pianemo.
Jadi kita ini berikan support kepada orang tua supaya semangat menyekolahkan anaknya. Gak mau kalah dengan resort kekinian, masyarakat adat di sini juga sudah punya paket-paket penawaran kapal, homestay, sampai diving buat para turis. Harga-harga homestaynya pun dipatok sekitar Rp500.000, sama rata, sama rasa. Istilahnya 3 kampung ini punya namanya pambemuk, satu rumpun keluarga begitu. Jadi tidak mungkin kalau saya punya homestay, saya kasih dia punya nilai kamarnya di atas, tidak mungkin. Semua sama, sehingga jangan ada kecemburuan sosial dari teman-teman lain. Semua homestay kita sudah sepakat, kalau mau dikasih naik sama-sama, kita sepakat. Masyarakat adat di sini punya kearifan lokalnya tersendiri dalam menjaga alam mereka, termasuk dalam membangun usaha homestay mereka. Atap, pakai daun sagu, tiang, kayu bentangur, lantai, juga kayu. Hiasan, tinggal comot batu koral yang terdampar di pantai. Bahan-bahan tadi diperoleh dari lingkungan sekitar mereka sendiri. Bahkan bisa ngandelin sesama keluarga dan tetangga. Maklum, beda dengan kita orang kota. Masyarakat adat di sini tetap menjunjung tinggi gotong royong dan saling bantu. Dari masing-masing sudah punya hak wilayahnya masing-masing. Jadi kalau macam saya tidak punya kayu, saya bisa izin minta sama saudara keluarga ini. Bayarkah? Oh tidak. Tidak apa, potong saja tidak apa-apa. Meskipun bukan lulusan S1 pariwisata dan S3 marketing, masyarakat adat setempat punya cara tersendiri dalam menjaga keberlangsungan pariwisata sekaligus alam Piaenemo. Ada satu hal yang menarik. Kalau menurut pengelola sendiri, masih banyak spot di Piaenemo yang dirahasiakan untuk menjaga hype pariwisata di sana. Namun, seiring dengan masifnya pariwisata, ada pula harga yang harus dibayar. Sebenarnya, dulu itu di situ ikan banyak. Cuman karena dari speedboat yang masuk, pengaruh dengan minyak dia punya limbahnya, ikan semakin hari dia akan keluar. Makanya kita juga hati-hati sekali dengan teman-teman yang pengelola speedboat. Sedangkan masyarakat saja mau makan ikan, mancingnya keluar, tidak bisa mancing di sekitar itu. Mama-mama yang berjualan di situ tidak akan mau ambil ikan di situ. Artinya kita semua ini belajar dari bagaimana pariwisata berkelanjutan untuk ke depan. Masyarakat sudah sebagian menikmati apa itu pariwisata, dan mereka betul-betul sudah sadar betapa pentingnya untuk pariwisata untuk tumpu anak cucu ke depan. Masyarakat adat di Raja Ampat selama ini sudah menjaga hutan, laut, dan pantainya sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan bertahan menjaganya? Di tengah kebutuhan akan sumber daya dan pembangunan yang tidak bisa dihindari. Coba deh, kita balik lagi ke isu ternyata ada cerita di balik layar yang mungkin orang-orang kota belum banyak tahu. Ketika ada perusahaan yang masuk mau mengeksploitatif di Raja Ampat yang terkenal, yang kita sama-sama tahu isunya kemarin, justru gerakan grassroots yang berjalan yang mendorong untuk menolak perusahaan-perusahaan tersebut adalah homestay. Karena mereka punya nilai tawar. Anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu. Mereka yang berdiri paling depan, dan protes mereka adalah kami sudah cukup hidup dengan homestay gitu. Itu adalah bentuk perlawanan yang bisa mereka lakukan karena mereka mendapatkan ekonomi dari situ. Ketika orasi dia mengatakan bahwa dengan adanya homestay, kami homestay bisa menghidupi hampir satu kampung. Karena ya dia beli dari pertanian yang ditanam di sekitar situ. Orang mancing, hasil mancingnya dia beli di homestay, dia jual di homestay. Tapi perusahaan dia hanya menghidupi segelintir orang, dan kita bukan bagian dari segelintir itu. Sehingga ketika misalnya pemerintah memberikan izin dan lain sebagainya, ya keberpihakan pemerintah ada di mana? Masyarakat kami punya anggapan bahwa bukan kita hidup di perusahaan, kita dari dulu sudah orang tua kita sudah siapkan kita mungkin hasil-hasil lain. Menurut saya, tidak ada manusia yang ngatur alam ini. Mengelola, menjaga, dan memanfaatkan tugas kita manusia kan.